Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa di sore menjelang berbuka puasa ini. Saya Hajjah Mainiar Albina akan menyampaikan tausiah singkat yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua dengan tema larangan hasad. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara tentang hasad, maka ini adalah merupakan salah satu dari penyakit hati yang sudah kronis. Artinya bukan penyakit-penyakit biasa yang ada di dalam diri kita, maka hal ini harus kita dalami, kita pelajari sehingga kita nanti bisa terhindar dari penyakit yang sudah kronis ini. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, Imam Nawawi mengatakan hasad itu adalah dengki. Dengki di sini maksudnya ketika ada saudara kita, sahabat kita, orang-orang di sekeliling kita mempunyai kelebihan dari kita, baik kelebihan harta karena dia diberikan Allah satu jabatan, atau mungkin ilmu sehingga dia bisa naik pangkat melebihi dari kita, maka ada perasaan tidak senang pada diri kita. Ini sudah dikatakan dengan hasad. Sahabat tarbiyah, lebih lanjut Imam Al-Ghazali mengatakan hasad itu adalah karahatun ni'mah 'alal mun'im 'alaih, yang sering kita istilahkan dengan SMS, senang melihat orang susah, bahkan sebaliknya susah melihat orang senang. Ini penyakitnya sudah kronis, saya katakan. Kenapa? Bukan sekedar iri sepintas berlalu begitu saja, tetapi bisa menyakiti dirinya karena sakit dirinya tadi berasal dari sakit yang ada di dalam lubuk hatinya. Biasanya hasad ini bermula dari hal-hal sepele. Misal teman sekantor naik pangkat, ada terbersit di benaknya. Ini saya katakan hal yang kecil. Kenapa kok bisa naik pangkat dia duluan timbang saya? Nah, hal inilah yang nanti terus bergulir. Misalnya ada lagi tetangga yang punya kelebihan lain, kemudian ada saudara-saudara sepupunya yang dikasih Allah nikmat lebih, membeli mobil baru misalnya. Hal inilah terus akan tertanam di dalam batinnya penyakit hasad tadi, karena sudah dipupuknya, dibinanya hari ke hari penyakit tersebut sehingga menjadi satu penyakit yang kronis. Hasad ini tidak sampai di situ saja. Imam Al-Ghazali mengatakan hasad akan berkembang menjadi tingkat yang lebih tinggi. Kalau hasad itu 50% ya penyakit dalam hatinya, tetapi kalau sudah terpenuhi sampai 100%, dia sampai kepada tingkat hasud. Apa itu hasud? Wa hubbu zawaliha. Dia akan merasa senang di dalam batinnya jika nikmat yang dimiliki, yang didapatkan oleh seseorang tadi akan hilang dari dirinya. Na'udzubillahi min zalik. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, ini menandakan kalau sudah hasad sampai kepada tingkat yang tertinggi hasud, ini sudah parah, maka sangat sulit sekali untuk mengobatinya. Tetapi bukan tidak mungkin. Maka hal inilah yang akan kita pelajari untuk tausiah berikutnya. Saya kilas balik dahulu. Bagaimana mulanya hasad ini ada pada diri kita? Sahabat tarbiyah, kita lihat bagaimana iblis, laknatullah alaih, beliau dahulu pernah tinggal di surga. Lantas Imam Al-Ghazali menceritakan
Setiap 1000 tahun dia akan naik tingkat. Begitu seterusnya. Jadi ada fase-fase beliau akan terus meningkat dan meningkat. Kenapa? Itulah bonus yang diberikan Allah, penghargaan yang diberikan Allah kepada iblis yang taat tadi. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 34 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Adam, artinya di sini mereka menghormati dan patuh kepada Adam alaihissalam, maka seluruhnya patuh. Namun pada saat itu yang tidak patuh adalah iblis laknatullah alaihi. Ini kisahnya. Jadi sahabat tarbiyah, setiap masa itu ada seperti Musa alaihissalam, ada fase-fasenya itu yang pada saat itu ada yang baik dan ada yang buruk. Pada masa kita pun begitu. Di Musa ada Qarun, ada mereka-mereka yang ada Fir'aun ya, yang bertemu dengan yang semasa dengan dia. Semuanya ini akan terus bergulir sampai kita sekarang dan sampai yang masa yang akan datang. Jadi ada orang yang baik dan begitu juga sebaliknya ada pula orang yang buruk. Sahabat tarbiyah, sebenarnya penyakit hasad ini bukan sekedar penyakit yang ada dalam dirimu membenci seseorang, tetapi ini adalah satu penyakit yang fatal, saya katakan, karena dia membenci kepada orang yang memberikan nikmat kepada orang tersebut. Karena kenapa dia bisa mendapat nikmat? Allah yang memberikan nikmat kepadanya. Ya, bagaimanapun usaha kita, doa kita, kalau Allah belum mengizinkan maka tidak akan kita dapatkan. Maka Allah menitipkan rezeki tersebut, kelebihan tersebut kepada seseorang, maka kita membenci hal tersebut berarti kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita kan berangan-angan dan bercita-cita serta berharap kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala yang katanya yauma la yanfa'u malu wala banun, yang pada saat itu tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kita. Maka kita akan berharap ilaman atahullahu biqalbin salim. Maka kita akan berharap berjumpa dengan Allah dengan hati yang bersih. Maka bersihkan hati kita. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, bagaimana membersihkan hati? Untuk membersihkan hati dari penyakit hasad ini, yang pertama adalah mujahadun nafs, adalah membersihkan diri kita dengan bersungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita ingat apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, bercerminlah di air yang jernih agar kita bisa melihat wajah kita. Artinya, carilah teman-teman kita yang baik hatinya, yang baik perilakunya, sehingga kita bisa mengambil iktibar contoh yang baik, sehingga kita bisa juga menjadi baik ke depannya. Jangan bercermin di air yang keruh, karena kita tidak akan bisa melihat wajah kita. Kalaulah kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, bukan saja kita tidak tahu melihat kebaikan itu bagaimana, tetapi malah sebaliknya, bisa saja kita akan terpengaruh dengan kejahatan yang dilakukan oleh teman-teman kita tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, rajinlah bermuhasabah, melihat diri kita, menghitung amal yang sudah kita lakukan, sudah lebih baik ke hari ini kita lakukan dari kemarin. Kan itu, kalaulah hari ini sama saja dengan kemarin, itu sama saja dengan orang-orang yang merugi. Nauzubillahi min dzalik. Rajin kita mendengarkan majelis taklim seperti saat ini, walaupun hanya kuliah 7 menit namanya, atau kultum, atau kulibas kuliah 15 menit, paling tidak ketika kita sudah mendengarkan sesuatu yang baik itu akan tersentuh hati kita untuk melakukan yang baik ke depannya. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah, yang kedua adalah rajin berdoa untuk diri kita sendiri. Allahumma tahhir qalbi, ya Allah, bersihkan hatiku min hasad,
dari sifat hasad. Rajin berdoa. Atau seperti selesai kita salat, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang-orang daripada orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadamu. Waj'alni minal mutatahhirin, orang yang senantiasa membersihkan dirinya, salah satunya dari sifat hasad. Waj'alni min ibadikas salihin, jadikan aku sebagai daripada bahagian orang-orang yang salih. Salih di sini adalah salah satu kata salaha, orang yang senantiasa membersihkan dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan bisa dekat kepada Allah kalau diri kita tidak bersih. Dan ingat, kita harus juga mendoakan saudara-saudara kita. Makanya dalam Islam itu setiap momen ada doanya. Doa ketika ada anak yang lahir kita doakan. Doa ketika ada orang yang berkeluarga menempuh hidup baru kita doakan. Barakallah. Kan gitu ya, ada doanya. Wa barakalaikuma. Kan gitu ya. Itu kita doakan. Kenapa? Ada momennya. Ya. Atau dia berulang tahun. Barakallahu fi umrik. Diberikan Allah keberkatan padamu dengan umurmu yang bertambah. Itu. Jadi setiap momen naik pangkat, berulang tahun atau apapun dia momennya, doakan. Karena dengan doa tadi menghilangkan sifat hasad dari diri kita. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Bersalawat. Man shalla alaihi salatan. Siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat saja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan 10 kebajikan kepadanya. Yang berikutnya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rajin bersalawat karena dengan bersalawat itu akan membersihkan hati kita. Man shalla alaihi salatan, Rasulullah menyampaikan, siapa yang bersalawat satu salawat saja kepadaku sallallahu alaihi biha asyran, maka akan mendapat 10 kebajikan kepadanya. Bayangkan dengan satu salawat dapat 10 kebajikan. Maka jangan sekali saja, rajinlah bersalawat pagi, siang, malam, ketika mau tidur atau kegiatan aktivitas lainnya. Kita mulai dengan salawat. Kemudian wa'uddat anhu syai'an asran, Allah akan menghilangkan 10 keburukan, kejahatan atau penyakit yang ada pada dirimu. Termasuk salah satunya adalah penyakit hasad. Begitu juga penyakit yang ini. Jadi ada 10 dihilangkan Allah dengan satu saja salawat. Dan yang terakhir, wa rifi'at lahu asyran darajat, Allah akan mengangkat derajat kita 10 derajat dengan satu salawat. Lantas kalau beberapa salawat dan rajin kita mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bayangkan derajat akan terus ditinggikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat tarbiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada kelebihan yang kita miliki, yang kita peroleh dan kita dapatkan, misalnya naik jabatan, atau kita baru membeli benda yang baru, tidak usah kita ceritakan kepada orang-orang, karena tidak semua orang senang mendengarnya, tidak semua orang suka melihatnya. Ya, sedangkan kita sendiri terkadang mau terlintas tidak senang melihat orang lain yang memiliki sesuatu yang baru. Ingat, la hasada illa tsnatain. Tidak dibenarkan hasad itu kecuali 2. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman. Kalau kita melihat ada seseorang diberikan Allah ilmu, lantas dengan ilmunya tersebut dia mengajarkannya ke sana kemari, dia berdakwah, berceramah, ada di kumpulan remaja masjid, ibu-ibu perwiritan dan lain sebagainya. Di situ bolehlah kita memikirkan di dalam hati kita hasad tersebut yang dibenarkan di dalam Islam. Kenapa kok dia bisa dengan ilmunya ya mengajarkan kepada orang lain, kenapa aku kok tidak? Lantas yang berikutnya, man atahullahu malan. Jika ada orang yang diberikan Allah kelebihan harta, dia bisa berinfak, berzakat dan bersedekah, maka kita harus berpikir, kenapa kok dia bisa, kenapa kok aku tidak?
Jadi hasad itu bisa lebih tinggi ketika kita katakan, iya dia bisa berzakat, berinfak, bersedekah lebih karena dia punya harta yang berlebih, berlimpah. Sahabat tarbiyah, bukan berarti menunggu harta kita banyak baru kita bisa berzakat dan bersedekah, tetapi rajinlah berinfak, bersedekah sebagaimana kemampuan kita, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita yang berlimpah. Ya, demikian sahabat tarbiyah ceramah kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang benar, itu al-haqqu min rabbi, kebenaran berasal dari Allah, mari kita amalkan. Dan jika ada kesalahan, al-khata'u minni, maka yang salah itu berasal dari kedaifan saya sebagai makhluk biasa. Maka mohon maaf saya sehingga tidak menjadi perhitungan nantinya di akhirul kelak. Demikian ceramah kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi dengan nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.